Di era digital, yang ramai bukan lagi suara kebenaran tapi gema dari gema ilusi. Kita hidup dalam zaman di mana kritik dianggap kriminal dan data harus minta izin sebelum menyinggung perasaan. Maka mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang akan membuat sebagian dari kalian semakin merasa tidak nyaman. Sejak kapan kebenaran harus bicara dengan tata krama, sementara kebodohan bebas berorasi dengan tepuk tangan? Chico Blade menyebut fenomena ini etika emosional, di mana standar moral semu, yang lahir bukan dari logika, tapi dari ketakutan kolektif akan tidak disukai, tapi paling mahir mengutuk ketika generasi bahkan anak dari darah dagingnya diberi label viral dulu malu belakangan. Kalian boleh merasa bijak dengan kalimat, sampaikan kritik dengan sopan, tapi di balik kalimat itu tersembunyi mentalitas baru. Jangan ganggu ilusi yang sedang kami rayakan. Apakah kalian sadar, tak semua luka bisa disembuhkan dengan likes dan caption inspiratif? Karena di dunia ini rasa sakit itu ada dua, rasa sakit yang menyakitkan penuh penyesalan, dan rasa sakit yang membuatmu berubah sebelum membuatmu menyesal. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, tahun 2024, 78% pengguna aktif media sosial di Indonesia berinteraksi lebih sering dengan konten yang bersifat emosional ketimbang edukatif. Kemudian, penelitian dari Digital Wellness Laboratorium, Harvard Medical School pada tahun 2023 menunjukkan 65% remaja yang aktif di media sosial lebih cepat merasa tersinggung oleh opini berbasis data dibandingkan oleh konten yang melecehkan akal sehat. Sementara itu, data Reportal menyebut lebih dari 60% pengguna konten viral menyebarkannya tanpa verifikasi sumber. Mengapa? Karena verifikasi butuh logika, sedangkan viral hanya butuh impuls atau tidak membuat rencana dan tidak mempertimbangkan langkah-langkah sebelum bertindak. Maka wajar bila kritik hari ini dianggap dosa. Sementara kebodohan berjubah konten hiburan dielu-elukan sebagai bagian dari kemajuan budaya. Ini bukan masalah platform. Ini masalah pengguna. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, bahkan WhatsApp dan media sosial lainnya hanyalah cermin. Dan jika yang terpantul adalah kebodohan kolektif, maka jangan salahkan kaca karena menunjukkan wajahmu. Bukan kontennya yang salah, tapi intensi dan imunitas berpikirmu yang lumpuh. Ketika semua orang ingin cepat viral tanpa pemikiran yang logis, maka standar nilai ditentukan oleh jumlah views, bukan kualitas isi. Ketika semua orang ingin dikenal, maka martabat manusia ditukar dengan eksistensi digital murahan. Dan ketika kritik datang membawa data, kalian berteriak, "Jangan bawa-bawa moral, kami hanya ingin hiburan." Padahal kalian tidak sadar, ilusi yang kalian pertahankan hari ini sedang merancang realita paling brutal untuk generasimu nanti. Dampaknya sistemik, tapi kalian anggap sebagai tren. Pertama, psikologi kolektif tercederai. Manusia bukan lagi pembelajar, tapi pencari validasi. Algoritma menjadi guru spiritual, dan konten menjadi kitab suci baru. Kedua, orang tua hilang arah. Mereka sibuk bangga anaknya terkenal, tapi lupa mengajarkan anaknya berpikir, lalu menangis saat anaknya depresi karena komentar netizen. Ketiga, pendidikan menjadi festival sandiwara. Anak-anak hafal filter wajah, tapi tak paham filosofi kemanusiaan. Mereka tahu cara trending, tapi tak tahu cara berpikir. Keempat, agama dijadikan efek visual. Ayat-ayat ditumpuk dalam reels ditonton sambil skip, lalu diakhiri dengan joget. Kebenaran ilahi dipotong jadi potongan story 15 detik. Kelima, pejabat menjadi influencer. Bukan kualitas yang dipilih, tapi siapa yang punya engagement lebih tinggi. Kursi diisi bukan oleh pemikir, tapi oleh pembuat konten. Keenam, martabat perempuan dijadikan umpan viral, tubuh jadi strategi pasar. Saat pelecehan datang, mereka bilang, itu risiko tampil di publik. Bukan, itu buah pasar yang kalian rancang sendiri. Sementara laki-laki, yang seharusnya jadi tulang keras malah jadi lunak. Bersembunyi di balik genre sesat, bukan genrenya yang salah, tapi logikamu yang lemah. Ketujuh, ilusi jadi warisan. Kebodohan yang kalian upload hari ini bisa jadi software default generasi cucumu. Dan ketika mereka bingung mencari jati diri, yang mereka temukan hanyalah jejak digitalmu, berisi tarian tanpa makna dan caption tanpa isi. Lalu pada dampak tersebut, saat data berbicara, apa responnya? Lu juga pengen viral, makanya nyindir. Gak usah sok suci hidup-hidup gue. Kalau mau kritik jangan nyakitin. Ini bukan tentang menyakitkan, tapi tentang menyadarkan. Dan logika yang tertidur memang akan berteriak marah ketika dibangunkan. Lantas apa solusinya? Solusinya sangat sedekat otak, tapi sejauh akal. Pertama, cabut logika dari genggaman algoritma. Kembalikan ia ke kepala. Bukan semua yang viral itu benar, dan bukan semua yang menegur itu benci. Kedua, kritik itu bukan kebencian tapi perawatan akal. Berhentilah meminta kenyamanan dalam setiap peringatan. Kebenaran tidak datang untuk membuatmu nyaman, tapi membuatmu sadar. Ketiga, martabat itu bukan konten, itu nilai hidup. Berhenti menjadikan tubuh, konflik, atau sensasi sebagai jalan menuju eksistensi. Keempat, perbanyak konten bernilai.
bukan hanya bernilai trending. Jangan biarkan anak-anakmu tumbuh dengan referensi palsu yang kalian bangun. Kelima, didik pikiran sebelum mendidik algoritma. Jangan hanya mendidik jempol, latih juga isi kepala. Shiku Blade tidak hadir untuk dipuji. Karena aku bukan Tuhan, bukan pahlawan digital, apalagi malaikat pencabut nyawa yang harus ditakuti. Datang bukan demi viral, tapi karena dunia telah terlelap dalam kebohongan bersama. Otak manusia bukan pajangan selfie atau aksesoris di kepala, tapi ia ada untuk digunakan. Jika konten ini menyinggungmu bukan karena ia kasar, tapi karena ilusi yang dipelihara terlalu rapuh untuk berdialog dengan logika. Tapi jika konten ini membuatmu berpikir, selamat, kalian sedang keluar dari penjara validasi digital. Dan bagikan konten ini bukan untuk terlihat keren, tapi karena logika perlu diselamatkan. Ingat, ilusi bisa memberi tepuk tangan, tapi hanya realita yang bisa mengajarkan rasa sakit. Dan rasa sakit itulah yang akan menyelamatkanmu dari pembodohan yang dikemas dalam sound viral. Pilihan di tanganmu, bukan sepenuhnya di tangan takdir, karena sebagian takdir mengikuti bayanganmu hari ini. Salam tajam dari saya, Shiku Blade.